Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zoyo di Explorer Channel. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kapal pesiar kapal yang sangat besar. Ini bisa dilihat ya, kapal seperti ini. Kita akan bahas kenapa sih kapal yang segini besarnya, segini beratnya, mega berat ya, kok bisa terapung di atas air. Oke, kita mungkin akan belajarnya yang paling simpel saja agar mudah dimengerti. Kalau ingin belajar yang detail ya kalian mungkin harus kuliah khusus jurusan perkapalan, atau kalian akan mendalami di sana. Kalau yang sederhana ya ada hukum Archimedes di sana. Kalau benda dimasukkan ke air maka dia akan mendapatkan gaya angkat oleh air itu ya. Kemudian gaya angkat itulah yang membuat dia terapung. Mungkin kalau kalian pernah mandi di air kemudian ngangkat batu yang besar, batu itu dimasukkan ke air ringan sekali. Begitu kalian angkat keluar dari air terasa sangat berat sekali ya. Nah itu karena ada bantuan angkat ya, bantuan kekuatan angkat dari air yang namanya gaya Archimedes. Nah itu yang diberikan kepada kapal yang besar ini. Nah pertanyaannya teman-teman, kapal ini kan besi ya, terbuat dari besi. Sementara besi itu kalau dimasukkan ke air kan dia mesti tenggelam. Nah begitu dimasukin ke air langsung tenggelam. Nah ini hukum Archimedes ya. Ya, kita baca, jika suatu benda dicelupkan dalam suatu zat cair, benda akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan ya. Nanti zat cair yang meluap itu yang akan gaya angkat ke atasnya itu. Nah ini kalau ditimbang di udara berat, kalau dicemplungin ke air jadi ringan ya. Contohnya gini, kalau di udara 5 kilo dicemplungin ke air jadi 4 kilo ya, karena dibantu air. Oke teman-teman, kalau kita lihat kapal seperti ini ya, misalkan kapal yang sebesar ini semuanya besi ya, sudah bisa dipastikan dia akan tenggelam ke dalam air itu pasti. Tapi ya kurang kerjaan, ngapain besi sebesar itu. Kapal itu kan bisa lebarnya 30 meter, panjangnya 60 meter kan, bisa seperti itu, bisa lebih besar dari itu bahkan. Nah kalau tingginya pun tinggi banget. Nah masa ada besi yang setebal itu ya. Tapi teman-teman, besi itu kalau dia dibuat rongga di dalamnya ya, jadi kayak menjadi ruangan besar di dalamnya, atau dibuat plat ya, plat ini kayak ibaratnya kaleng kerupuk. Kaleng kerupuk itu kalau dia ditaruh di air dia akan terapung ya. Tapi kalau kaleng kerupuk itu tidak ada rongga udara di dalamnya ya, dikempesin rapet ya, jadi hanya flat datar saja, dimasukin ke air maka dia akan tenggelam. Nah karena rongga udara yang besar di dalamnya ini kayak balon udara kalau dicelupin ke air kalian tahu akan sangat berat, atau bola lah ya. Bola kalau dimasukkan ke air itu akan sangat kuat mendorong ke atasnya ya. Atau apapun ya, kaleng kerupuk tadi, kalau dia kaleng kerupuk yang hanya flat saja, yang tidak dibuat ruangan di dalamnya, maka dipastikan dia itu kan besi ya, dia akan tenggelam karena dia lebih berat dari air. Tapi begitu dibuat ruangan, rongga di dalamnya, maka dia terapung. Nah itulah juga yang terjadi pada kapal teman-teman, sehingga bisa dibayangkan saat kapal Titanic membentur karang, ada retakan, misalkan di suatu tempat retak bocor, maka air pun masuk. Nah begitu masuk dia mengisi ruang yang seharusnya kosong ini di bagian dek bawah ini ya. Nah ini terisi air, kalau terisi air ya sudah, maka dia akan
tenggelam. Oke teman-teman, tuh cara sederhana cara kerja dari kapal yang sangat besar, kenapa dia mampu terapung-apung. Oke, ikuti terus Joyo di Explore Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.